Hari ini kita mencoba untuk melakukan proses seduh kopi secara manual yang dikenal dengan proses V60 atau manual dripper. Kenapa dibilang V60? Karena bentuknya secara kita dibentuk V, dan untuk penuangannya pouringnya itu secara jerumnya atau diputar. Ya. Sebelum itu kita harus mengenali kopi yang kita pakai dulu. Kita akan menggunakan kopi Arabica jenisnya. Untuk roastingannya di level medium. Ya. Untuk menciptakan kopi yang baik, kita harus melihat kondisi si kopinya dulu. Kondisi kopi yang baik adalah kondisi kopi yang seperti ini, lebih ke warnanya, lalu ke bentuknya tidak ada pecah, tidak ada segala macam. Karena kopi yang pecah itu akan mempengaruhi rasa. Ya, kira-kira. Berapa gram kalau biasanya sih masing-masing barista kan punya standar masing-masing. Kalau di sini saya biasa satu porsi 15 gram, perbandingan airnya 1:15. Jadi kalau misalnya kita makan gelas kopi, air yang kita gunakan itu sebanyak 225 gram. Ini kita akan giling. tergantung kopinya apa gimana pembuatannya? Tergantung barista juga sih, karena apa ya, unik kopi itu masing-masing barista punya teknik sendiri dalam penyeduhan. Tadi mau pakai sedikit banyak atau dia pengen rasa yang lebih kental sedikit, itu tergantung teknik masing-masing. Nah, untuk level gilingan, ini ada level gilingan kasar, sedang, sama halus. Kalau harus dari nol. Dari nol. Nah, ini pun akan paling kerasa gitu. Kalau yang paling terasa yang bagus itu pilihannya nomor berapa? Gilingan ini mempengaruhi proses seduh apa yang mau kita pakai. Kalau kita pengen pakai proses seduh yang mesin espresso, kita pakai gilingan paling halus. Ya. Kalau kita mau pakai V60, kita pakai yang sedang. Kalau kopi tubruk, kita bisa pakai yang kasar. Pas untuk kopi kelima. Adalah supaya menghilangkan aroma kertas, ya kan, ada bau-bau kertas segala macam dari proses-proses kimia itu kita hilangkan dengan cara kita basahin dulu kertasnya sambil kita nunggu. Karena kopi yang baik paling bagus adalah kopi yang digiling pada saat akan diseduh. Itu airnya dibuang atau dibuang? Buang sini. Ratakan dulu. Boleh saya nyobain gitu. Boleh. Setelah belum menuang, proses pertama itu adalah disebutnya blooming. Blooming itu adalah pengeluaran gas karbon dioksida dalam si kopi. Jadi pada kopi itu pada saat dia pemasakan dia kan mengeluarkan gas karbon dioksida, sehingga kita mengeluarkan si gas itu. Caranya adalah kita tuangin sekitar 2 kali berat si kopi. 2 kali. Ya, karena kita pakai 15 berarti tuang pertama di 30. Yang atas ini. Ini proses blooming kita bisa lihat sini. Nah, ada blue. Itu adalah dia ngeluarin gas. Proses ini biasanya makan waktu sekitar 30 detik. Baru kita tuang yang berikutnya. Nah, itu masing-masing sih banyak cara untuk tuang berikutnya. Biasanya untuk paling gampangnya nanti di beratnya ini di 150 aja. Yang kedua Sampai di 150. 30 detik dan panas. Pelan-pelan. Tutup di 150, terus aja dari 150. Nah, ini yang selanjutnya di 225. Ini kita akan tuang terus, dia masih akan terus kuat ini kan.
225. Dikit lagi, 5 gram lagi. Lewat ya? Pak. Tuh. Karena di sini kita permainan rasa, karena perbandingan kopi yang lain itu sangat tinggi banget. Dan di sini pun kita bisa lihat kopi baru sama kopi lama seperti sisa. Kopi lama biasanya buihnya nggak banyak. Berarti saat kita nyeduh nih, oh kok ternyata dia nggak keluarin karbon dioksidnya nggak banyak. Berarti kopi itu kopi lama. Kopi baru dia akan keluarin buih itu gas itu. Kalau udah Ini kita tunggu sampai ya udah sampai tetes lagi, baru kita bisa tandingkan. kalau cara nuangnya jangan pahit kayak gimana? Sebenarnya Kalau nuang bebas atau gimana? ada tekniknya juga sih cara menuang itu kan. Jadi jenis kopi itu prosesnya mempengaruhi cara nuangnya. Jadi kalau misalnya mau belajar ke arah situ, kita mesti pelajari dulu proses kopi ini ada macam-macam. Setelah panen ya, ada proses kering, proses basah. Kalau proses kering, kita sebutnya proses natural. Jadi saat ceri itu dipetik, lalu kita jemur dengan kulit tengah. Proses basah adalah saat ceri dipetik, kita kupas dari tingginya, kita cuci sampai bersih getahnya, itu masuk ke proses basah atau kukus. Biasanya itu mempengaruhi. Kalau natural rata-rata karena natural itu lebih ke kalau dalam istilah kopi ada istilah over extraction sama less extraction ya. Jadi kalau si natural itu bisa mungkin kita nuangnya jangan terlalu santai. Oh gitu. Ya. Karena memang si kopi sendiri karakter itu adalah kalau terlalu santai nanti akhirnya nggak maksimal dalam si pengeluaran rasanya. Kalau puas kita jangan terlalu cepat-cepat tuanginnya, justru itu harus santai. Karena kalau terlalu cepat nantinya akan si kopi itu akan ekstraksi terlalu banyak, jadi rasanya akan berubah. Berubahnya jadi kayak hambar gitu. Hampir kayak hambar gitu. Katanya jadi nggak keluarin kopi maksimal yang kita mau gitu rasa si kopinya. Nah itu tinggal dari situ kita carinya. Terus cara nuangnya juga diputar, kita lihat bagaimana yang belum kena, diputar gitu aja. Kenapa makanya rata-rata biasanya pakai seperti ini. Ini untuk kontrol keluarnya si air. Kalau pakai teko kan nggak kasar kan. Ya, jadi kita bisa lihat juga kualitas mana sambil kita tuang. Ini udah nangis lagi. Tinggal di supaya ini campur aja. Campur tadi ya. Baru bisa kita sajikan. Tinggal dinikmati kopinya. Udah selesai ini.